Shalom untuk kita semua dan mejuah-juah. Kali ini kami akan mewawancarai salah satu gereja GBKP di tempat Basukum, Kecamatan Sibolangit. Adapun dari judul penelitian kami adalah sumber-sumber keuangan jemaat, kas gereja, kas pembangunan, kas sekolah minggu, pemuda, persekutuan kaum ibu, kaum bapak, dan kelompok-kelompok yang ada dalam jemaat. Jadi untuk itu perkenalkan, nama saya M. Christian Tarigan dan teman saya Immanuel Efraim Putra Bangun. Kali ini kami akan mewawancarai tempat ini beserta dengan narasumber kita kali ini. Jadi untuk itu langsung aja kita minta narasumber kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Iya, terima kasih buat anak-anak sekalian yang datang dari kampus. Pada hari ini kita bertemu di gereja GBKP Basukum. Saya sebagai ketua rundun, nama saya Pertua Kardi Baru. Itulah dipanggil Bapak Seni Putra. Sekian dulu sebagai perkenalan kami kepada anak-anak kita yang datang ke tempat ini. Ya, dan perkenalkan, nama saya adalah Deani Fenisia Berusembiri. Saya di sini sebagai tenaga pelayan ataupun detaser di tengah-tengah gereja GBKP Rumbun Basukum. Terima kasih. Sebelum kita melanjutkan mengenai judul kita, perlu kita ketahui bagaimana sebenarnya di Basukum ini mengenai gereja ataupun pelayanan yang ada di Rumbun ini. Jadi untuk itu kami minta penjelasan untuk Kak Detaser kami, bagaimana sebenarnya di Rumbun Basukum ini. Ya, terima kasih. Gereja GBKP Rumbun Basukum merupakan gereja Batak Karo Protestan yang berada di Desa Basukum, Kecamatan Sibolangit. Nah, jadi di gereja Basukum ini ada beberapa kelompok-kelompok. Jadi jemaat yang ada dibagi menjadi beberapa kelompok, ada 5. Yang pertama yaitu Moria, yang kedua yaitu kelompok Mamre, yang ketiga yaitu kelompok Saitun, yang keempat yaitu kelompok Permata, dan yang kelima yaitu kelompok KKR ataupun sekolah minggu. Dan ini semuanya pada saat ini ada yang sudah berjalan kegiatannya, ada juga yang belum terlaksana karena pandemi COVID-19. Jadi pada saat ini gereja GBKP Rumbun Basukum mempunyai satu bajem, yaitu bajem pagar batu. Nah, ini mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan singkat gereja GBKP Rumbun Basukum. Baik, terima kasih untuk Kak Detaser kami dan Bapak selaku ketua Rumbun di Rumbun Basukum karena sudah bersedia memperkenalkan diri dan menjelaskan secara singkat bagaimana kondisi di Rumbun Basukum ini. Jadi langsung aja kami ingin bertanya mungkin ke Bapak atau ke Kak Detaser kami, yang dimana bagaimana sebenarnya keuangan jemaat ini di dalam gereja GBKP ini, di gereja Terkus Rumbun Basukum ini. Ya, pemasukan dari kas Rumbun, kas BPMN itu berasal dari kolekte minggu dan persembahan khusus yang diberikan jemaat yang dialokasikan ke Rumbun gereja. Itulah sebagai pemasukan yang seharusnya bila perlu ada pula yang kita buat lelang-lelang, itulah kira-kira. Apakah hanya sebatas itu pemasukannya, Pak? Oh, karena PJJ pun ada juga pemasukannya. Itu PJJ perpulung jabu-jabu namanya. Itu ada perpulung jabu-jabu kita lakukan pada malam hari. Itu pula diikuti kolekte, dan ada pula kolekte untuk PJJ. Itu yang dipakai misalnya kalau kita melakukan perpulungan jabu-jabu
ke tempat lain, misalnya ke negeri luar, itulah ada sektor kita, ada jemaat kita di negeri Gulung, kita ambilkan pula dari kas kolekte ekstra itu. Begitu kira-kira pengeluaran dari pengurus dari PJJ. Nah, untuk kas Runggun tersebut, ketika kita sudah mendapatkan uang kas di dalam Runggun itu, kemana sajakah kita menempatkan kas tersebut? Seperti itu dia Pak. Apakah ada program lain atau diakoni yang dilakukan atau setoran-setoran keluar, seperti itu dia? Bisa Bapak jelaskan secara singkat? Ya, oke. Pengeluaran kita dari Runggun, ada kita setor ke klasis, misalnya kita setor 60%, tinggal di Runggun 40%, itu dia. Dan pengeluaran lain, ada kita membeli buku-buku bimbingan khotbah, buku almanak. Nah, lagi pula ada pula setoran-setoran kita, misalnya ada kematian dari jemaat, ada kita kunjungi orang sakit. Kalau jemaat kita ada di rumah sakit, kita kunjungi. Tapi selama COVID ini itu kita tidak lakukan, hanya kita lakukan setelah dia pulang dari rumah sakit, kita kunjungi ke rumah dan kita berikan diakonia berupa uang, gitu dia. Kita lakukan secara bersama-sama kita dengan jemaat mengunjunginya. Iya, ada lagi misalnya pemberkatan pernikahan. Kalau kita melakukan pemberkatan pernikahan dari anak jemaat kita berikan bingkisan seperti pustaka Sibadia dan kitab pendendeng GBKP. Itu kita lakukan ke anak anggota kita yang melakukan pemberkatan di gereja kita ini. Baik, terima kasih atas penjelasannya untuk kas Runggun ini Pak. Ya. Tadi kami juga sudah mendengarkan dari Kak Detaser, mungkin katanya di Runggun ini terdiri dari beberapa kelompok, yaitu Moria, Mamre, Zaitun, Permata, dan KKR. Ya. Jadi untuk itu kami minta dulu penjelasan keuangan di dalam kelompok Moria atau kaum ibu. Kepada Kak Detaser kami persilahkan. Iya, terima kasih. Tadi memang sudah saya jelaskan mengenai kelompok-kelompok yang ada di Gereja Basukung, bahwa kelima kelompok ini pada saat ini belum semuanya aktif karena adanya pandemi COVID-19. Namun untuk Moria sendiri pada saat ini kegiatan Moria belum berjalan, jadi seperti yang lalu-lalu, bahwa pemasukan Moria didapatkan dari PA Moria, adanya kegiatan PA Moria dan dikutip persembahan. Oleh sebab itu itulah yang menjadi sumber pendapatan bagi kategori Moria ataupun kaum ibu. Dan juga selain itu sumber pendapatan lain didapatkan juga dari persembahan ucapan syukur di gereja setiap minggunya. Jadi itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih atas penjelasannya mengenai kaum ibu atau Moria Kak Detaser. Mungkin untuk kaum bapak atau Mamre bisa dijelaskan oleh Bapak Ketua kami persilahkan. Terima kasih. Sama halnya dengan kaum ibu, kaum bapak ataupun kita sebut Mamre, itu juga melakukan PA. Dalam PA kita melaksanakannya dengan mengikuti kolekte. Jadi kemasukan itu dari kolekte, lagi pula ada iuran. Kita ada iuran Rp5.000 per bulan per Mamre, begitu. Itulah pemasukan dan digunakan untuk perkumpulan bapak-bapak atau kita sebut dengan Mamre. Baik, terima kasih Bapak sudah menjelaskan tentang Mamre juga atau kaum bapak.
Kemudian untuk kaum zaitun atau kaum lansia orang tua kita, bagaimana kira-kira? Ya, oke. Orang tua kita yang sudah settle dan siap itu juga dia melakukan kegiatan PA. Dalam PA, Moria juga mengutip kolektor untuk keperluan Moria dan pula untuk keperluan settle. Jadi dalam hal ini pengeluaran daripada orang tua kita yang telah lansia, dia juga melakukan retreat. Misalnya dia ke Gua Gendang yang ada di Penen, Kecamatan Cibiru-Biru. Lalu dia melakukannya, itulah kegiatan yang dilakukan oleh Syekh kita, dan pula ada pula persembahan syukur kepada yang diberikan oleh umat yang ditunjukkan kepada orang tua kita yang telah settle, itu pemasukan. Baik, terima kasih atas penjelasannya juga Bapak. Dan berikutnya ada kaum permata atau kaum anak muda. Jadi itu juga bisa dijelaskan oleh Kak Detaser kami mungkin. Iya, terima kasih. Untuk kaum pemuda gereja ataupun permata di tengah-tengah Runggun Basukum, pemasukan keuangan diperoleh dari adanya kegiatan PA, lalu dikutip kolektif. Nah, selain itu pemasukan kas untuk kaum pemuda gereja didapat juga dari adanya kegiatan pemuda gereja membuat bajar. Nah, jadi selain daripada itu juga adanya juga persembahan ucapan syukur di gereja. Jadi itu mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai pemasukan permata. Lalu pengeluarannya, permata melakukan kegiatan-kegiatan seperti PA lapangan dan juga kegiatan-kegiatan yang berguna untuk membangun kekompakan permata seperti PA ataupun retreat. Ya, begitu demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin langsung aja bisa ditambahi ke KKR atau sekolah minggu Kak Detaser kami. Nah, untuk sekolah minggu sendiri di GBKP Runggun Basukum, pemasukannya diperoleh dari ibadah setiap hari Minggu. Adanya persembahan dan juga persembahan ucapan syukur tadi seperti kelompok-kelompok yang lainnya tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk Kak Detaser dan Ketua Runggun yang ada di sini juga. Nah, kita sudah mendengarkan bagaimana pengeluaran dan pemasukan yang diperoleh dari Runggun ini, gereja ini, dan beberapa kelompok-kelompok lainnya. Jadi, kami juga memiliki pertanyaan sedikit untuk Ketua atau mungkin ke Kak Detaser. Nah, bagaimana mendapatkan fasilitas-fasilitas yang ada di Runggun ini gitu, seperti musik atau apapun sebagainya, dari mana kita mendapatkan dana untuk itu? Bisa dijawab mungkin? Ya, oke, terima kasih. Kalau kita di sini ada sound system gereja, itu diambil dari kolekte ekstra yang dikutip setiap minggu, dan setelah terkumpulnya kita ambil donaturnya putra daerah Basukum yang sudah keluar dari desa ini dan mempunyai perhatian terhadap GBKP ataupun gereja kita di Basukum. Dia bisa membantu untuk mendapatkan musik seperti keyboard dan sound system. Itulah yang kami lakukan, kegiatan-kegiatan yang ada di gereja kita GBKP Basukum ini. Baik, terima kasih untuk penjelasannya kepada Bapak sekaligus menjadi Ketua Runggun di Runggun ini. Jadi kepada Kak Detaser kami mungkin
kami mau bertanya, kira-kira apa sih fungsi dan manfaat keuangan dalam jemaat dan penata layanan keuangan jemaat menurut kakak sendiri? Iya, jadi menurut pendapat saya sendiri bahwa fungsi dengan adanya keuangan di gereja ataupun di jemaat dapat membantu setiap program-program yang ada di gereja, terkhususnya bagi jemaat untuk melaksanakan tugas panggilan gereja, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk Kak Detaser dan Bapak kami. Mungkin itulah hasil wawancara kami pada hari ini, karena menurut judul yang kami miliki adalah sumber-sumber keuangan jemaat, kas gereja, kas pembangunan, kas sekolah minggu, pemuda, persekutuan kaum ibu, kaum bapak, dan kelompok-kelompok yang ada dalam jemaat. Dan seperti yang sudah kami jelaskan pada awal, bahwasanya semua kas gereja dan kas sekolah minggu dan kelompok lainnya sudah kami jelaskan dan sudah dijelaskan juga oleh Bapak Ketua Runggun yang ada di Basukum dan Kak Detaser kita selaku tenaga Detaser di Runggun ini. Jadi untuk kali ini sekian hasil observasi kami, penelitian kami pada hari ini untuk mendukung bukti dari pengerjaan makalah sumber-sumber keuangan jemaat, kas gereja, kas pembangunan, kas sekolah minggu, pemuda, persekutuan kaum ibu, kaum bapak, dan kelompok-kelompok yang ada dalam jemaat. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Kami undur pamit diri. Sekian dan terima kasih. Shalom, mejuah juang. Ya,